Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Setiawati, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 45. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman materi agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia memiliki 4 konsensus dasar atau kesepakatan dasar, yaitu yang pertama Pancasila atau 5 dasar, yang kedua adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang selanjutnya, lambang-lambang negara. Indonesia memiliki 4 lambang negara. Yang pertama, bendera, yaitu bendera merah putih. Yang kedua, bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Sejarah bela negara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata tidak serta-merta Indonesia bebas dari ancaman, karena pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda kembali melakukan agresi ke wilayah negara Indonesia. Namun pada tanggal 19 Desember 1948, sebelum Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda, mereka telah memberikan mandat untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara. Yang kemudian pada tanggal 13 Juli 1949, Mr. Syafruddin mengembalikan mandat yang diterimanya kembali kepada Hatta. Oleh karena peristiwa tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Lalu mengapa sih kita perlu melakukan bela negara? Karena pada zaman reformasi seperti sekarang ini, ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri, contohnya pemberontakan, kemudian kekerasan yang dilakukan oleh organisasi untuk memaksakan ideologi lain selain ideologi Pancasila, korupsi yang merajalela, kemudian penyalahgunaan narkoba yang terjadi di setiap lapisan masyarakat. Sedangkan ancaman yang berasal dari luar negeri yaitu agresi, kemudian masuknya teknologi dan kebudayaan asing ke negara Indonesia yang bisa saja itu dapat merusak kebudayaan asli Indonesia sendiri. Selanjutnya, nilai dasar dan indikator bela negara. Nilai dasar bela negara antara lain cinta tanah air, contohnya bangga menggunakan hasil produk dalam negeri. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, contohnya ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, contohnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, contohnya gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang kelima, kemampuan bela negara, contohnya senantiasa bersyukur atas nikmat Tuhan, gemar olahraga, dan menjaga kesehatan. Untuk pembinaan kesadaran bela negara sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti memberikan pendidikan, pengetahuan, dan pelatihan tentang bela negara dalam ruang lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Itu perlu dilakukan di setiap lapisan masyarakat. Kemudian selanjutnya aktualisasi kesadaran bela negara. Aktualisasi kesadaran bela negara bagi aparatur sipil negara dapat dilakukan dengan cara mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak,
memegang teguh ideologi Pancasila, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya, kemudian senantiasa bersyukur dalam menjaga kebugaran dan gemar berolahraga. Sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Artinya kedaulatan bersifat tunggal dan tidak ada negara bagian lain di dalamnya. Sedangkan sistem negara Indonesia adalah presidensial, artinya kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah presiden. Kemudian persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Beberapa prinsip persatuan dan kesatuan negara antara lain: pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika; yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia; yang ketiga, prinsip kebebasan dan bertanggung jawab; yang keempat, prinsip wawasan Nusantara; yang kelima, prinsip persatuan pembangunan. Lalu nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Selanjutnya tentang landasan negara. Dua macam landasan negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama landasan ideal, yaitu Pancasila; yang kedua landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya kebijakan publik dan peran ASN. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang ASN, tugas pegawai aparatur sipil negara yaitu: 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang kedua mengenai analisis isu kontemporer. Isu-isu kontemporer yang marak terjadi di Indonesia tidak terlepas dari adanya perubahan. Nah, bagi ASN sendiri, perlu bagi kita untuk mempersiapkan diri sendiri dengan wawasan strategis dalam menghadapi perubahan, baik secara mandiri, di lingkungan famili, komunitas atau kultur, sosial masyarakat umum di dalam negeri, maupun global atau luar negeri. Sangat penting bagi ASN mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu yang terjadi atau yang berpotensi terjadi seperti radikalisme, terorisme, bahaya narkoba, cybercrime, pencucian uang, korupsi, dan proxy war atau perang proksi. Setelah mengenal dan memahami isu-isu kontemporer, maka sebagai anggota masyarakat maupun sebagai ASN sangat perlu untuk berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Beberapa teknik analisis kontemporer yang dapat digunakan oleh ASN yaitu memahami isu kritikal, dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu isu saat ini, isu yang berkembang, dan isu potensial. Teknik-teknik analisis isu yang dapat digunakan oleh aparatur sipil negara, contohnya adalah teknik tapisan isu. Teknik tapisan isu ini menggunakan alat bantu untuk menetapkan kriteria isu, misalnya kriteria AKPK, yaitu singkatan dari aktual, kehalayakan, kemudian problematiknya, dan kelayakan. Kemudian alat bantu lainnya misalnya menggunakan kriteria USG, yaitu singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Kemudian teknik lainnya yaitu teknik analisis isu. Pada tahap ini kita dituntut untuk berpikir kritis, misalnya menggunakan sistem berpikir mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, ataupun menerapkan kemampuan berpikir sebab akibat. Kemudian kita lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Konsep kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan atau kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan dengan olah pikir, olah tindakan dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan, meliputi tata tempat, tata upacara, termasuk ke dalam baris berbaris,
Kemudian tata penghormatan yang berlaku di Indonesia. Lalu, sebagai ASN, bagaimana caranya kita dapat melakukan bela negara? Sebagai ASN, kita perlu terlebih dahulu memiliki kemampuan awal bela negara. Di antaranya, yang pertama adalah kesehatan jasmani dan mental. Kemampuan awal bela negara selanjutnya yaitu ASN perlu untuk memiliki etika, etiket, dan moral. Selanjutnya yaitu tentang kearifan lokal. Kearifan lokal berarti hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Lalu yang terakhir adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Kegiatan yang akan dilakukan peserta Latsar CPNS dalam kesiapsiagaan bela negara antara lain peraturan baris berbaris dan tata upacara, kemudian protokol dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Yang ketiga, kewaspadaan dini. Yang keempat, membangun tim. Yang kelima, cara kamalam dan api semangat bela negara. Itulah penjelasan rangkuman materi agenda 1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.